Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian semua sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai komunikasi bisnis, materi hubungan dengan pelanggan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke pembelajaran, silahkan ambil catatan kalian dan ballpoint. Jika ada materi yang menurut kalian penting, kalian bisa mencatatnya. Dan jangan skip video ini, oke? Oke, hari ini kompetensi dasar mengenai hubungan dengan pelanggan yaitu menganalisis hubungan dengan pelanggan. Kemudian yang kedua, membangun hubungan dan menjalin hubungan dengan pelanggan. Diharapkan kalian bisa membangun bagaimana cara melakukan hubungan dengan pelanggan. Menganalisis hubungan dengan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan adalah serangkaian strategi, program, dan sistem yang berfokus pada pengidentifikasian dan pengembangan loyalitas pelanggan. Jadi, di dalam manajemen hubungan pelanggan itu terdapat sebuah strategi yang diterapkan untuk membangun hubungan dengan seorang pelanggan. Dalam melakukan hubungan dengan pelanggan, dibutuhkan sebuah strategi dan strategi tersebut harus dianalisis terlebih dahulu, diidentifikasi target pasarnya, kemudian mengembangkan programnya itu seperti apa, kemudian bisa diimplementasikan dengan baik. Menganalisis hubungan pelanggan ada 3 subbab, yaitu yang pertama nanti kita akan mempelajari jenis dan tipe pelanggan, kemudian sarana untuk berkomunikasi dengan pelanggan, dan menarik dan mempertahankan pelanggan. Yang pertama kita akan mempelajari jenis pelanggan terlebih dahulu. Jenis pelanggan terdapat 2, yaitu pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Apa itu pelanggan internal? Pelanggan internal, pelanggan yang tidak mengonsumsi suatu barang ataupun jasa secara langsung. Pelanggan tipe ini tidak melakukan konsumsi, tetapi dia menjual kembali barang ataupun jasa yang dibeli itu. Pelanggan ini seperti para produsen suatu barang atau agen penjualan. Jadi para agen itu kan tidak mengonsumsi secara langsung, tetapi dia menyalurkan barang ataupun jasa. Kemudian ada pelanggan eksternal. Kalau pelanggan eksternal ini pelanggan yang secara aktif langsung mengonsumsi barang ataupun jasa yang mereka beli. Jadi pelanggan eksternal ini biasanya membeli barang di pelanggan internal, di agen-agen tersebut. Pelanggan tipe ini biasanya berhasil didapatkan oleh sebuah perusahaan atau sebuah agen dikarenakan mutu dan kualitas dari barang ataupun jasa. Jadi seorang pelanggan itu untuk membeli sebuah produk, dia melihat bagaimana kualitas dan mutu. Seperti kalian akan membeli sebuah baju, kalian pasti akan melihat terlebih dahulu kualitas dan mutu dari baju tersebut. Dan kalian membelinya di toko. Toko tersebut merupakan pelanggan internal dan kamu adalah pelanggan eksternal. Nah, setelah kita mengetahui apa itu jenis pelanggan, kita akan mempelajari mengenai tipe pelanggan. Tipe pelanggan ini ada 5, yaitu pelanggan yang loyal atau setia pada merek tertentu. Pelanggan tipe ini lebih memandang merek dibandingkan kualitas dan harga. Jadi seperti contohnya kamu membeli sepatu, sebut saja sepatu New Era. Dari kamu SD sampai sekarang SMK, kamu selalu membeli produk tersebut karena kamu sangat loyal. Kalau enggak sepatu itu kamu enggak mau. Jadi kamu memandang mereknya. Dan juga mungkin kamu membeli merek tersebut karena kualitas dan harganya pas untuk kamu.
Kemudian yang kedua yaitu pemburu barang premium. Pemburu barang premium ini pelanggan yang menyukai kemewahan atau yang merasa produk yang akan dibeli merupakan produk mewah. Biasanya pemburu barang premium ini orang-orang yang kaya atau contohnya artis-artis Indonesia. Banyak kan artis-artis yang mempunyai barang-barang seperti baju ataupun tas yang harganya sangat mahal. Nah, mereka itu termasuk dalam tipe pelanggan pemburu barang premium. Lebih mengutamakan yang namanya kemewahan, mengutamakan harga yang sangat fantastis. Kemudian yang ketiga yaitu pelanggan yang tidak memiliki komitmen. Pelanggan yang sulit untuk bersikap setia dan cenderung membeli produk sesuka hati. Contohnya, kamu pada waktu SD beli sepatu merek New Era. Waktu SMP kamu membeli sepatu merek Ando. SMK kamu membeli sepatu bermerek merek apa ya? Merek A atau merek B gitu. Nah, kamu kan membeli produknya beda-beda merek. Nah, itu termasuk pelanggan yang tidak memiliki komitmen. Kalian membeli sesuka hati. Jadi tidak mematok satu produk tersebut. Kemudian yang keempat yaitu pemburu kualitas. Pelanggan yang lebih mementingkan kualitas dibandingkan harga produk. Jadi dalam membeli produk mengutamakan terlebih dahulu bagaimana kualitas produknya itu, apakah bagus, apakah sesuai dengan yang dicari. Walaupun harganya murah, tetapi kualitas yang dia inginkan ada di dalam produk itu dibeli. Begitupun sebaliknya, kalaupun produknya itu mahal, tetapi kualitasnya itu sesuai yang dengan dia cari, dia akan membeli produk tersebut. Kemudian pemburu harga murah. Ayo, siapa yang termasuk tipe pelanggan ini? Pelanggan yang biasanya tidak memikirkan seberapa tinggi kualitas suatu produk atau layanan. Yang penting produknya itu murah. Walaupun produknya murah itu ya kualitasnya tidak baik, tapi nggak semua produk yang murah itu kualitasnya buruk loh ya. Nah, biasanya pemburu harga murah ini kalau kalian pergi ke mall biasanya ada diskon atau berapa persen. Nah, biasanya dia langsung melakukan pembelian tersebut, produk tersebut. Jadi, pelanggan tersebut merupakan pelanggan pemburu harga murah. Oke, next. Setelah kita mengetahui apa itu jenis dan tipe pelanggan, kita akan mempelajari sarana untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Pasti kalian ingin tahu kan bagaimana cara berkomunikasi dengan pelanggan, sarananya itu seperti apa? Mari kita pelajari. Oke, sarana untuk berkomunikasi dengan pelanggan itu ada 4. Yang pertama, mengirim buletin bulanan, buat akun media sosial, adakan acara khusus untuk pelanggan, dan minta umpan balik dari pelanggan. Ibu bahas satu-satu ya, dan jangan lupa untuk mencatat apa yang Ibu bahas pada materi ini. Yang pertama, mengirim atau kirimkan buletin bulanan. Salah satu cara untuk berkomunikasi dengan pelanggan adalah mengirimkan buletin. Buletin ini menginformasikan produk, jasa, atau rencana kegiatan sebagai media promosi. Jadi, dengan mengirimkan buletin, seorang pelanggan tahu apa produk yang dijualnya, akan rencana kegiatannya itu apa gitu. Jadi kalau mengirimkan buletin bulanan pasti tahu informasi produknya. Setelah tahu informasi produknya pasti tertarik untuk melakukan pembelian. Kemudian membuat akun media sosial. Pada zaman sekarang media sosial ini menjadi hal yang sangat penting. Bahkan media sosial ini menjadi sarana untuk berpromosi.
Bahkan seorang pelanggan ingin mencari sebuah produk, contohnya baju, tas, sepatu, ataupun make up, pasti dia akan melihat media sosial, di mana membeli produk yang dia inginkan pasti melalui media sosial. Jadi kalian harus membuat akun media sosial. Persiapkan diri kalian untuk berinteraksi dengan pelanggan melalui berbagai media sosial di luar jam kerja. Jadikan media sosial ini sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada pelanggan. Di dalam media sosial kalian juga bisa mengupload foto produk yang kalian jual. Dan yang ketiga yaitu adakan acara khusus untuk pelanggan. Kegiatan seperti pesta, kontes, ataupun perlombaan merupakan kesempatan untuk bertatap muka dengan pelanggan. Dengan mengadakan acara khusus untuk pelanggan, pelanggan akan terlibat aktif dalam aktivitas bisnis dan berikan apresiasi atas kesetiaan mereka. Pemberian apresiasi ini bisa dengan melakukan pemberian diskon dan memberikan hadiah. Kemudian mintalah umpan balik dari pelanggan. Dengan pelanggan menyampaikan kritik ataupun saran produk dan layanan perusahaan, maka perusahaan akan mengetahui apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan, dan sebuah perusahaan ataupun penjual akan memperbaiki produk ataupun layanan yang seperti yang pelanggan minta. Selain meningkatkan loyalitas pelanggan, kita bisa memperoleh informasi penting tentang kebutuhan dan tingkat kepuasan pelanggan. Setelah kita mengetahui sarana untuk berkomunikasi dengan pelanggan, kita akan mempelajari mengenai menarik dan mempertahankan pelanggan. Untuk mendapatkan seorang pelanggan itu pasti sangat sulit sekali. Maka dari itu, kalian harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara menarik seorang pelanggan dan bagaimana mempertahankan pelanggan tersebut. Untuk menarik seorang pelanggan, kalian harus membuat sesuatu yang unik. Bagaimana cara membuat sesuatu yang unik itu? Produk atau layanan kamu biar menjadi terkenal, maka harus membuat sesuatu yang unik, lain daripada yang lain. Dengan melakukan sesuatu yang unik, pastinya pelanggan akan tertarik untuk membeli produk ataupun menggunakan layanan kalian. Kemudian dengan memberikan hadiah atau apresiasi kepada pelanggan, maka pelanggan akan tertarik. Contohnya itu di toko A, dengan membeli produknya 2 dikasih hadiah yang unik, yang sangat menarik, jadi pelanggan akan tertarik untuk melakukan pembelian. Kemudian temui berbagai orang, mendatangi calon pelanggan dan memberikan gambaran manfaat dari produk yang dijual. Beri pula mereka kesempatan untuk mencoba produk kita secara gratis. Jadi seorang penjual mendatangi satu persatu calon pelanggan dan memberikan pengetahuan mengenai manfaat produk yang dia jual, dan memberikan produk tersebut secara gratis untuk dicoba apakah produknya ini benar-benar apa bohongan. Kemudian menunjukkan keahlian Anda. Jika Anda seorang yang pintar berbisnis, tunjukkan kepada orang lain cara Anda berbisnis. Jadikan keahlian Anda menarik pelanggan-pelanggan baru. Kemudian menggunakan teknologi yang ada. Penggunaan teknologi untuk memasarkan atau pengiklanan bisnis merupakan sesuatu yang sangat penting dan telah menjadi kebutuhan utama. Nah, penggunaan teknologi yang ada ini, kalian bisa menggunakan media sosial untuk
mengiklankan produk kamu. Kemudian menggunakan strategi pemasaran yang berbeda. Seorang penjual harus menggunakan strategi pemasaran yang berbeda, yang lain daripada orang lain. Dengan menggunakan strategi pemasaran yang berbeda, pasti pelanggan akan tertarik dengan produk yang kita jual. Kemudian menemukan seorang partner bisnis. Menemukan seorang teman atau partner bisnis ini pasti akan membantu sebuah perusahaan. Salah satu cara tercepat untuk menarik pelanggan baru ya dengan menemukan seorang partner ini. Kemudian membuat sebuah kompetisi atau lomba berhadiah. Salah satu pilihan terbaik dalam menarik pelanggan yaitu membuat sebuah perlombaan atau kompetisi berhadiah. Biasanya kalau kita contohnya gini, membeli HP, kalau beli HP nanti dapat kupon dan kuponnya ini berhadiah. Nah, dengan cara yang seperti itu pasti banyak yang tertarik untuk melakukan pembelian di sana. Kemudian membuat sebuah event atau acara. Setelah kita mempelajari mengenai menarik pelanggan, kita akan mempelajari tentang menarik pelanggan. Maaf, maksud Ibu cara mempertahankan pelanggan. Yang pertama yaitu menciptakan sebuah hubungan yang saling menguntungkan. Hubungan yang terbangun antara konsumen dan pelaku pasar bisa seimbang dan saling menguntungkan. Dengan hal tersebut, maka kita dapat mempertahankan seorang pelanggan. Kemudian menawarkan program menarik. Dengan setiap bulannya atau 2 bulan sekali menawarkan program-program yang menarik, pasti seorang pelanggan akan loyal dan tetap memakai produk tersebut. Kemudian memberikan keuntungan bagi pelanggan setia. Jadi contohnya kayak pelanggan yang sudah memakai produk selama 1 tahun ataupun beberapa bulan diberi keuntungan dengan cara memberikan diskon atau memberikan hadiah yang menarik. Dengan hal tersebut pasti pelanggan akan tetap menggunakan produk tersebut. Kemudian memberikan perhatian before dan after sales. Biasanya before dan after ini kalau kalian menggunakan sebuah skincare atau bedak. Jadi orang-orang atau penjual bedak pasti akan melakukan before dan after penggunaan produk tersebut. Dengan melakukan before dan after, maka seorang pelanggan akan bertahan memakai produk tersebut, dan bisa juga pelanggan baru akan mengonsumsi produk tersebut karena bisa mengetahui perubahan setelah menggunakan produk tersebut. Kemudian melakukan follow up pasca penjualan. Agar para pelanggan senantiasa setia memakai atau menggunakan produk kita, maka ada baiknya mencatat semua pelanggan yang pernah membeli produk kita dan mencoba melakukan follow up ulang atau menindaklanjuti pasca pembelian pertama. Pada hari ini materi yang kita pelajari sudah tuntas semua. Semoga materi yang Ibu berikan bermanfaat, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kalian, cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Silahkan berdoa terlebih dahulu agar materi yang Ibu berikan pada hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah mendengarkan video sampai menit ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.